Halo teman-teman, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Kimetsu no Yaiba Season 4 yang bertajuk Hashira Training Arc telah dirilis. Tentu saja Dige akan mengupas tuntas anime yang lumayan menarik ini. Namun Dige kembali menyarankan agar kalian usahakan nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada suatu malam, Sanemi Obanai dan dua orang prajurit pemburu iblis tengah serius mengintai sebuah kastil tua terbengkalai. Dikarenakan sudah sangat usang dan ditinggalkan para manusia, kastil itu pun menjadi markas persembunyian para iblis. Kedua prajurit pun berkata bahwa para warga telah diculik oleh iblis dan menghilang entah kemana. Parahnya, hari ini seorang wanita juga dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Untungnya mereka semua masih belum terlambat, karena saat itu juga muncul sesosok iblis yang kabur menuju kastil sembari membawa seorang wanita. Tentu saja para pemburu segera bergerak cepat untuk mengejar si iblis. Iblis itu pun menyadari kalau dia tengah dibuntuti. Namun dia tidak ambil pusing dan menghilang begitu saja di dalam kastil. Di lantai terbawah kastil terbengkalai ini, ternyata para pemburu telah disambut oleh banyak sekali iblis. Ketika seekor iblis berusaha menyerang salah seorang prajurit, saat itu juga Obanai langsung menebas leher dan menghabisi si iblis tersebut. Sanemi pun tidak tinggal diam. Dia lantas melesatkan tebasannya hingga membuat para iblis bertumbangan dalam sekali serang. Kedua penyandang gelar Hashira itu berhasil mengalahkan puluhan iblis dalam waktu singkat. Dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, Obanai memerintahkan kedua prajurit pemburu iblis untuk segera pulang dan menyerahkan semua urusan di sini padanya. Keduanya pun beranjak pergi setelah Sanemi menegaskan bahwa mereka hanyalah beban dalam pertempuran ini. Walau suasana kastil ini cukup mencurigakan, namun Sanemi dan Obanai segera bergerak setelah mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Sanemi pun mengeluarkan teknik pernafasan angin keduanya untuk membersihkan para iblis yang menghalangi jalannya. Walau hanya dengan sekali tebasan, namun teknik pedang tersebut benar-benar sangat luar biasa. Obanai pun tidak mau kalah. Dia melepaskan teknik pernafasan ular kelimanya, di mana serangan itu menebas setiap leher iblis dengan sangat akurat. Melihat kekuatan Sanemi dan Obanai, iblis penculik wanita itu langsung sadar bahwa kedua pemburu iblis tersebut adalah Hashira. Dia pun segera lari tunggang langgang. Walau sangat kesal, Sanemi terus berlari mengejar iblis penculik sambil menebas beberapa iblis yang mendatanginya. Sanemi dan Obanai kini tiba di luar kastil. Mereka pun didatangi oleh banyak pasukan iblis. Obanai meminta Sanemi agar segera bergegas menyelamatkan si wanita, sementara dirinya sendiri akan menahan para iblis di belakang. Sanemi pun tidak mau membuang waktu. Dia lantas menaiki puncak kastil untuk menghadapi iblis penculik beserta pasukan iblis lainnya. Melihat kekuatan Sanemi yang sangat mengerikan, iblis penculik itu pun benar-benar sangat terpojok. Iblis itu lantas melemparkan wanita di genggamannya, yang untungnya langsung ditangkap oleh Obanai. Kedua Hashira itu pun berlari mengejar iblis penculik, karena iblis tersebut berupaya melarikan diri dengan memasuki lubang besar di atap kastil. Ketika Sanemi dan Obanai terjun memasuki kastil, tanpa diduga mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, di mana di sana terdapat hamparan kota aneh yang dipenuhi oleh para iblis. Faktanya mereka memasuki Infinity Castle yang bisa berubah pola lokasi kapanpun. Iblis penculik pun tersenyum, dan dia langsung hilang dalam sekejap mata saat Sanemi hendak menusuknya.
Sanemi dan Obanai pun kembali ke dunia nyata dengan berbagai pertanyaan yang begitu sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Kanao nampak kembali setelah menyelesaikan suatu misi. Dia pun melaporkan hasil pelaksanaan misi tersebut pada gurunya yaitu Kojo Shinobu. Sesuai dengan informasi sebelumnya, Tokito, Kanroji, Tanjiro, dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan 2 iblis bulan atas. Fakta tentang iblis Nezuko yang bisa menaklukkan sinar matahari pasti akan menjadi perubahan besar di masa depan. Kojo pun yakin kalau Kibutsuji Muzan akan mengerahkan banyak pasukan iblisnya untuk menangkap Nezuko. Tentu saja semua itu dilakukan agar Muzan kebal terhadap sinar matahari. Sesaat kemudian Kojo meminta Kanao untuk menjaga Nezuko karena dia harus menghadiri undangan rapat darurat di kediaman Ubuyashiki. Di waktu yang sama, Tanjiro tengah beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya pasca pertarungan di desa Penempa Pedang. Goto pun menjelaskan bahwa warga desa Penempa Pedang saat ini sedang bekerja keras untuk merelokasi kampung mereka. Pasukan pemburu iblis membangun beberapa kampung kosong untuk berjaga-jaga jika nantinya ada permasalahan seperti ini. Hal ini pun memudahkan para warga mengungsi atau berpindah kampung baru dan membuat para iblis kebingungan. Goto lantas menyampaikan bahwa Tanjiro tidak sadarkan diri selama seminggu. Sementara Kanroji dan Tokito mulai sadarkan diri pada hari kedua, dan mereka bisa pulih sepenuhnya di hari yang ketiga. Namun terlepas dari itu semua, para pemburu iblis diminta agar lebih waspada, dikarenakan mungkin akan terjadi banyak hal ke depannya. Shin pun berpindah di kediaman Ubuyashiki, di mana para Hashira nampak sedang berkumpul bersama. Mereka adalah Himejima Kyomei Hashira Batu, Shinazukawa Sanemi Hashira Angin, Mitsuri Kanroji Hashira Cinta, Tokito Muichiro Hashira Kabut, Iguro Obanai Hashira Ular, Kojo Shinobu Hashira Serangga, serta Tomio Kakiyu Sang Hashira Air. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang kejadian di desa Penempa Pedang, semua Hashira pun terlihat serius ketika Nona Amane datang. Amane menjelaskan bahwa pada rapat Hashira kali ini dia akan mewakili Sang Tuan Besar atau Kagaya Ubuyashiki. Dia juga menjelaskan bahwa untuk seterusnya Ubuyashiki tidak mungkin bisa menghadiri rapat dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Para Hashira pun agak terkejut mendengarkan kabar ini, tapi mereka senantiasa berdoa agar Ubuyashiki bisa bertahan lebih lama. Amane pun membuka rapat dengan menjelaskan status iblis Nezuko yang kebal terhadap sinar mentari. Sudah bisa dipastikan Muzan akan mengincar Nezuko demi mendapatkan kekuatan unik tersebut. Amane melanjutkan, ketika bertarung melawan iblis bulan atas peringkat 4 dan 5 di desa Penempa Pedang, Kanroji dan Tokito berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis di tubuhnya. Sejak zaman Sengoku, ada beberapa pendekar ilmu pernafasan pertama yang hampir mengalahkan Muzan. Mereka semua mempunyai tanda pemburu iblis layaknya Kanroji dan Tokito. Walau cerita ini terdengar seperti legenda, namun ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Semuanya pun agak terkejut mendengarkan kabar ini. Sanemi pun bertanya, mengapa hal sepenting ini harus disembunyikan? Amane lantas menjawab bahwa banyak orang yang menyiksa diri karena tidak bisa memunculkan tanda pemburu tersebut. Ada banyak sekali rumor tentang tanda pemburu iblis. Namun satu hal yang pasti, ketika seorang pemilik tanda pemburu iblis muncul, maka orang-orang di sekitarnya juga akan memiliki tanda tersebut bagaikan resonansi. Informasi ini tertulis jelas di dalam buku catatan pendekar ilmu pernafasan pertama. Dan orang pertama yang memiliki tanda tersebut di generasi sekarang adalah Tanjiro Kamado, yang bukan merupakan seorang Hashira. Sayangnya Tanjiro sendiri tidak memahami bagaimana tanda pemburunya bisa bangkit. Amane pun berharap Kanroji dan Tokito bisa memberikan penjelasan, serta mengajarkan pada semuanya tentang cara memunculkan tanda itu. Kanroji pun sangat bersemangat dalam memberikan penjabaran, hingga membuat semua orang malah semakin kebingungan. Berbeda sekali dengan Tokito, di mana pemuda itu bisa memberikan penjabaran yang jelas dan lugas. Awalnya Tokito tidak menyadari tanda pemburu iblisnya bangkit. Kala itu dia memikirkan beberapa hal yang tidak biasa saat pertarungan tengah berlangsung. Jika persyaratan itu dipenuhi, mungkin semua orang bisa membangkitkan tanda pemburu iblisnya masing-masing. Kala itu Tokito diracuni iblis dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya.
Dia pun menggunakan teknik pernafasannya untuk memperlambat peredaran racun. Amarah Tokito tiba-tiba meledak saat menyaksikan Kotetsu hendak dihabisi musuh. Hal ini membuat detak jantung Tokito meningkat hingga melebihi 200 per menit. Tubuhnya pun terasa panas membara dengan suhu di atas 39 derajat. Kondisi ini benar-benar membuat Tokito seperti berada di ambang kematian. Untuk saat ini, membangkitkan tanda pemburu iblis adalah prioritas utama bagi para Hashira. Sebelum pergi, Amane menjelaskan tentang konsekuensi dari latihan pembangkitan tanda pemburu iblis, di mana penjelasan itu membuat beberapa Hashira nampak sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, Giyu berpamitan pergi karena dia merasa sudah tidak ada urusan di tempat ini. Tidak adanya penjelasan yang jelas dari Giyu tentu saja membuat para Hashira berusaha menahannya. Namun saat Sanemi hendak menghentikan langkah Giyu, saat itu juga Gyomei menepukkan kedua tangannya hingga menghasilkan tekanan yang sangat luar biasa. Sambil mengucurkan air matanya, Gyomei meminta semuanya duduk tenang dan melanjutkan pembicaraan. Kembali pada Tanjiro, di mana siang itu dia dikunjungi oleh Haganezuka Hotaru. Haganezuka terlihat kepayahan setengah mati setelah bekerja mengasah pedang Tanjiro. Sambil gemetaran hebat, Haganezuka menyerahkan pedang Tanjiro dengan hati-hati. Tentu saja Tanjiro sangat berterima kasih, apalagi Haganezuka menanamkan palang pelindung pedang milik Rengoku Kyojuro. Saat memeriksa bilah pedang Nichirin barunya, Tanjiro dibuat sangat tercengang dikarenakan warna hitam pedang tersebut terlihat begitu pekat. Haganezuka berkata bahwa pedang tersebut memiliki kualitas terbaik. Bisa dipastikan mantan pemiliknya adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Di dalam bilah pedang tersebut terdapat ukiran kata pembasmian, dan pedang ini setara dengan pedang milik para Hashira. Orang yang menempa pedang ini sepertinya hanya memiliki satu tujuan, yaitu membasmi seluruh iblis di muka bumi. Ketika bertarung melawan Hantengu, Tanjiro tidak menemukan ukiran kata apapun pada pedang ini. Saat itulah Haganezuka jadi kesal karena pedang tersebut masih dalam proses awal pengasahan yang tentu saja banyak sekali karat yang belum bisa dihilangkan secara sempurna. Sambil memarahi Tanjiro, Haganezuka mengungkapkan bahwa dia terpaksa mengulangi proses pengasahan dari awal dikarenakan mengalami banyak sekali gangguan. Haganezuka pun setelahnya pergi meninggalkan Tanjiro dan Goto, walau tubuhnya terlihat tidak sehat dan terus gemetaran. Ternyata sedari tadi gennya dirawat dalam satu ruangan bersama Tanjiro. Tanjiro pun meminta maaf karena gennya agak terganggu dengan kedatangan Haganezuka tadi. Sedetik kemudian Inosuke tiba-tiba muncul sambil menghancurkan jendela kamar. Semuanya pun begitu kaget melihat kelakuan Inosuke yang sangat edan. Si topeng babi itu langsung berkoar-koar bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan latihan bersama untuk meningkatkan kekuatan. Hal ini pun membuat gennya semakin tidak nyaman dan ingin segera pindah kamar saja. Scene pun kembali pada para Hashira, di mana mereka telah menyelesaikan susunan rencana untuk melatih anggota pasukan pemburu iblis. Gyomei pun mengusulkan kalau pelatihan ini bisa dimulai 3 hari lagi. Semuanya harus berpacu dengan waktu, apalagi mereka semua tidak mengetahui apa rencana Kibutsuji Musan selanjutnya. Setidaknya dengan bergerak lebih cepat, mereka bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Momen ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi memperkuat seluruh pasukan pemburu iblis dalam waktu singkat. Seluruh Hashira pun menyetujui usulan Gyomei untuk mengadakan pelatihan Hashira. Gyomei juga meminta bantuan pada mantan Hashira untuk memaksimalkan pelatihan. Namun yang jadi masalah saat ini adalah Giyu, di mana Hashira air tersebut malah pergi tanpa memberikan penjelasan yang bisa diterima. Di sisi lain, Zenitsu terlihat menjenguk Tanjiro setelah menyelesaikan misinya. Zenitsu begitu kesal karena tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dia juga lemas duluan karena dipaksa mengikuti pelatihan Hashira. Namun Tanjiro malah sebaliknya, di mana dia sangat antusias karena latihan tersebut adalah jalan pintas untuk memperkuat diri. Jika melawan orang yang lebih kuat, maka kesempatan untuk menyerap ilmu jauh lebih cepat. Reaksi optimis Tanjiro membuat Zenitsu semakin kesal. Dia pun menggigit kepala Tanjiro dan mengancam tidak mau berteman lagi. Ketika Zenitsu beranjak pergi, Tanjiro pun segera menghentikannya.
Tanjiro berterima kasih karena sebelumnya Zenitsu pernah mengajarkannya teknik pernafasan petir. Hal ini pun membuat Tanjiro berhasil memenggal kepala Hantengu, walau sebelumnya kaki Tanjiro hampir tidak bisa digerakkan. Untungnya Zenitsu sangat senang dengan pujian itu. Dia pun begitu sumringah dan berharap Tanjiro bisa segera sembuh. Pada esok siangnya, Tengen Uzui nampak melatih para pasukan pemburu iblis sambil marah-marah. Dia sangat kesal karena para pemuda di hadapannya itu begitu lemah dan kurang bersemangat. Para pasukan pun dibuat ampun-ampun hingga tidak sanggup melanjutkan latihan. Uzui sengaja melakukan hal ini agar para pasukan terbiasa susah. Jika dilatih oleh Hashira yang aktif, maka porsi latihan para pasukan akan semakin berat. Dan benar saja, para pasukan dihempaskan dengan begitu brutal oleh Sanemi. Sanemi pun benar-benar kesal. Jika hanya berlatih seperti ini, dia tidak mungkin bisa meningkatkan suhu tubuhnya. Di sisi lain, Nona Kanroji membuat para pemburu sangat amat takut dan kesakitan dengan teknik pelatihan kelenturan tubuh. Serangan bertubi-tubi dari Obanai dan Tokito membuat nyali para pemburu iblis langsung ciut seketika. Gyomei pun meminta para pasukan bisa bertahan di dalam gempuran air terjun yang kuat. Sayangnya satu demi satu para pemburu iblis itu nampak pingsan dan KO terseret air. Demi membasmi para iblis, demi rekan-rekan yang telah tiada, dan demi semua orang yang masih hidup, para pasukan pemburu iblis harus sabar melalui latihan berat ini. Di hadapan Ubuyashiki, Amane menyampaikan bahwa para Hashira telah memulai pelatihan bagi anggota pasukan sebagai dasar persiapan pertempuran selanjutnya. Semua itu dilakukan hanya untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Sayangnya kondisi kesehatan Ubuyashiki terlihat semakin parah, tapi dia berterima kasih pada Amane karena selama ini Amane selalu merawat dan membantunya. Ungkapan tulus Ubuyashiki itu pun tanpa terasa membuat air mata Amane meleleh. Sementara itu di suatu tempat yang sangat tersembunyi, Tamayo tiba-tiba didatangi oleh seekor gagak Kasugai. Burung itu pun berkata kalau dia adalah utusan Kagaya Ubuyashiki. Dia bisa menemukan tempat ini berkat koneksi antar para manusia. Walau gagak ini sangat terlatih, tapi faktanya dia hanyalah seekor burung. Si gagak pun meminta Tamayo tenang karena dia tidak berniat menyakiti siapapun. Namun burung ini sadar bahwa dia masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Tamayo. Dia pun membeberkan alasan utamanya menemui Tamayo, di mana dalam pasukan pemburu iblis ada orang yang memiliki pengetahuan tentang tubuh iblis dan farmakologi, yaitu Kocho Shinobu. Pihak pasukan pemburu iblis meminta Tamayo bekerja sama dalam memeriksa perubahan Nezuko bersama Kocho. Lagi-lagi semua ini dilakukan hanya untuk mengalahkan Muzan. Tamayo pun sangat terkejut ketika si gagak mengundangnya pergi menuju kediaman Ubuyashiki. Wanita itu sungguh tidak menyangka kalau iblis seperti dirinya malah diundang ke markas besar pasukan pemburu iblis. Saat tengah fokus membersihkan perpustakaan, Yushiro begitu kaget setelah menyadari kalau Tamayo didatangi gagak Kasugai utusan Kagaya Ubuyashiki. Tentu saja pemuda itu langsung lari tunggang langgang dan bahkan terjungkal demi menyelamatkan Tamayo. Setibanya di ruangan Tamayo, Yushiro mendapati si gagak telah terbang dan pergi menjauh. Dengan sangat khawatir, Yushiro mengajak Tamayo untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Dia juga telah mempersiapkan segalanya supaya Tamayo bisa segera berangkat. Namun Tamayo mengatakan pada Yushiro bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Pertemuannya dengan Tanjiro dan juga Nezuko nampaknya mulai memasuki babak akhir. Walau Tamayo berkata tidak akan meninggalkan tempat ini, namun dia dan Yushiro akhirnya tetap harus pergi. Hanya saja untuk kali ini tujuan mereka begitu berbeda dari sebelumnya. Mungkin ini akan menjadi kepindahan Tamayo yang terakhir. Tamayo juga akan merangkum seluruh hasil penelitiannya sejauh ini. Dia lantas mengajak Yushiro untuk segera pergi menuju markas besar pasukan pemburu iblis atau tempat kediaman Kagaya Ubuyashiki. Di hari sebelumnya, Tanjiro tiba-tiba mendapatkan surat dari Kagaya Ubuyashiki. Setelah menanyakan tentang kabar Tanjiro, Ubuyashiki lantas mengungkapkan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Walau Ubuyashiki sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya, namun dia ingin sekali berbicara dengan Gyu.
Dikarenakan waktu sudah semakin menipis, semuanya harus bersatu padu dan melakukan yang terbaik. Ubuyashiki pun meminta tolong agar Tanjiro menemui Giyu. Dia juga meminta Tanjiro agar ekstra sabar dalam menghadapi sikap Giyu. Apalagi Giyu merupakan sosok Hashira penyendiri. Tentu saja Tanjiro siap dan senang memenuhi permintaan Ubuyashiki. Pada keesokan harinya, Tanjiro telah bersiap menemui Giyu walau kakinya masih belum sembuh. Awalnya Aoi tidak mengizinkan karena mengira kalau Tanjiro hendak mengikuti pelatihan Hashira. Gadis itu pun mempersilahkan Tanjiro pergi, setelah mendapatkan penjelasan bahwa Tanjiro akan menemui seseorang. Sebelum Tanjiro berangkat, Aoi memberikan beberapa onigiri sederhana untuk bekal Tanjiro, serta untuk seseorang yang akan ditemuinya. Apapun yang terjadi, Aoi berharap agar Tanjiro makan dengan benar sehingga kesehatan mental dan fisiknya terjaga. Jelas saja Tanjiro sangat senang dan berterima kasih pada Aoi. Pemuda itu pun pergi menemui Giyu dengan bantuan Gagak Kasugai. Sesampainya di TKP, Tanjiro berteriak-teriak memanggil nama Giyu. Walau Giyu sebenarnya ada di dalam rumah, namun dia hanya ingin menyendiri dan tidak berniat menemui Tanjiro. Tanpa diduga Tanjiro masuk begitu saja hingga membuat Giyu agak kaget. Dengan begitu santainya Tanjiro menjelaskan tentang alasannya menemui Giyu. Intinya, saat ini semua orang sedang sibuk mengikuti pelatihan Hashira. Tanjiro pun diizinkan untuk mengikuti latihan tersebut dalam waktu 7 hari lagi ketika lukanya sudah benar-benar sembuh. Tanjiro pun bertanya pada Giyu, apakah dia boleh berlatih bersama Hashira air di hadapannya itu? Sayangnya tanpa basa-basi, Giyu langsung menolaknya mentah-mentah. Dengan polos, Tanjiro bertanya apa alasan Giyu menolaknya. Giyu pun menjawab bahwa dia marah karena Tanjiro tidak pernah mengasah teknik pernafasan airnya lagi. Menurut Giyu, seharusnya Tanjiro lah yang menjadi Hashira air. Tanjiro lantas menjelaskan tentang alasannya kurang menggunakan teknik pernafasan air. Sebelumnya dia pernah berbicara dengan Pak Urokodaki Sakonji bahwa mengubah teknik pernafasan merupakan hal yang lumrah. Apalagi teknik pernafasan air adalah teknik dasar yang memiliki banyak turunan. Tapi itu bukanlah yang dimaksud Giyu. Tanjiro pun agak bingung ketika Giyu berkata bahwa posisi Hashira air sedang kosong. Giyu lantas berkata bahwa dirinya bukanlah Hashira air. Entah bagaimana caranya, seseorang harus menjadi Hashira air sesegera mungkin. Giyu lantas bangkit dan mengusir Tanjiro dari rumahnya. Jelas saja Tanjiro hanya diam saja dan semakin tidak mengerti dengan semua ini. Dia pun mengingat pesan Ubuyashiki, di mana dirinya harus benar-benar sabar dalam menghadapi Giyu. Sore itu Tanjiro mendatangi kamar Giyu untuk memberikan onigiri buatan Aoi. Sayangnya, walau sudah dipanggil berulang kali, tapi Giyu tidak mau keluar kamar. Tanjiro pun menaruh onigiri tersebut di depan kamar Giyu dan berharap Hashira air itu mau memakannya. Ketika malam menjelang, Giyu membuka pintu dojo dan menemukan Tanjiro yang tengah tertidur di sana. Tanjiro pun terbangun dan menyapa Giyu dengan begitu hangat. Dia juga sangat senang karena Giyu memakan onigiri pemberiannya. Namun Giyu langsung balik kanan dan mengabaikan Tanjiro. Namun Tanjiro tidak putus asa dan terus mengajak Giyu ngobrol ngalor ngidul. Pemuda itu terus mengikuti Giyu kemana-mana, sambil berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Pagi itu Tanjiro kembali menemui Giyu di kamarnya untuk mengajak sparring latihan. Sepertinya untuk saat ini yang ada di pikiran Tanjiro hanya latihan dan latihan saja. Pagi, siang, dan malam, Tanjiro selalu bersemangat dan berada di samping Giyu tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Padahal Giyu sudah sangat lelah dan nampak kurang beristirahat. Giyu pun mulai berpikir untuk menuruti kemauan Tanjiro agar pemuda tersebut tidak mengikutinya lagi. Giyu lantas menghela nafas dan berkata bahwa sebenarnya dia tidak lolos ujian seleksi akhir. Tanjiro langsung sadar bahwa ujian itu adalah tes seleksi akhir pasukan pemburu iblis yang biasa dilaksanakan di Gunung Fujikasane. Giyu pun menceritakan kisah masa lalunya, di mana dulu ada seorang pemuda yang senasib dengannya, yaitu Sabito. Sabito adalah pemuda baik hati yang menjunjung tinggi nilai kebenaran. Kala itu Giyu dan Sabito berusia 13 tahun.
Keduanya pun cepat akrab karena seumuran dan sama-sama kesepian. Walau hanya Sabito saja yang gugur dalam ujian tahun itu, namun dia bisa mengalahkan sebagian besar iblis sendirian. Saat itu Giyu terluka dan diserang iblis. Namun saat iblis itu kembali menyerang, untungnya Sabito datang tepat waktu dan menyelamatkan semuanya. Dia pun segera pergi meninggalkan Giyu untuk membantu peserta ujian lain yang membutuhkan pertolongan. Giyu pun pingsan, dan dia tiba-tiba sadar setelah ujian selesai. Dia sungguh tidak memahami mengapa dirinya bisa bertahan hidup selama 7 hari dan lolos ujian. Ditambah lagi dirinya tidak pernah sekalipun mengalahkan iblis. Hal inilah yang menyebabkan Giyu tidak merasa layak menjadi Hashira air, serta tidak layak memiliki tempat di barisan pasukan pemburu iblis. Dia juga tidak merasa setara dengan Hashira yang lainnya. Oleh karena itulah, Giyu menegaskan agar Tanjiro meminta Hashira lain saja untuk melatihnya. Giyu pun merasa pesimis, tidak mungkin tanda pemburu iblis bisa muncul padanya. Jika Sabito masih ada, pasti tanda pemburu tersebut bisa muncul padanya. Giyu lantas meminta Tanjiro tidak mengkhawatirkannya, karena hal itu hanya membuang waktu saja. Mata Tanjiro pun langsung berkaca-kaca. Dia benar-benar memahami betapa menyakitkannya ditinggal oleh orang yang sangat disayangi. Terlebih orang tersebut rela mati karenanya. Semuanya pun sebisa mungkin berharap bisa menggantikan orang yang begitu penting itu. Dalam ingatan Tanjiro, Sabito adalah pemuda yang melatihnya di Gunung Sagiri, dan saat itu merupakan pengalaman yang sangat misterius bagi Tanjiro. Sabito yang seharusnya telah tiada malah menolong Tanjiro yang hampir putus asa. Sambil mengusap air matanya, Tanjiro mengungkapkan rasa kekagumannya pada Sabito. Jika saja Sabito masih hidup, dia pasti akan menjadi pendekar pedang yang sangat hebat. Giyu pasti merasa dirinya lah yang seharusnya mati. Tanjiro pernah berada di posisi Giyu ketika kehilangan Rengoku Kyojuro. Kyojuro adalah pendekar hebat yang sudah melindungi semuanya dengan berkorban nyawa. Dia adalah lelaki paling baik dan kuat di antara siapapun. Hidupnya begitu bermakna hingga akhir hayatnya. Tanjiro pun merasa kalau lebih baik dia saja yang tiada daripada Kyojuro, karena mungkin saja kelak Kyojuro bisa mengalahkan Muzan. Tapi waktu itu Inosuke memarahinya habis-habisan. Inosuke menyadarkan Tanjiro bahwa seharusnya dia bisa menjaga kepercayaan yang diberikan Kyojuro. Tanjiro pun sangat sadar kalau yang dikatakan Inosuke benar adanya. Hanya saja dia agak bingung dengan apa yang harus dikatakannya pada Giyu. Mau seperih apapun semuanya harus bertahan dan melanjutkan hidup. Meski tidak mau mengakuinya, tapi Giyu pasti berusaha keras dan melatih dirinya sendiri hingga menjadi seorang Hashira. Namun Tanjiro merasa tidak memiliki hak untuk berbicara karena dia memang tidak tahu apapun tentang Giyu. Pun demikian Tanjiro berusaha menghentikan Giyu, sembari menanyakan apakah Giyu tidak ingin meneruskan hal baik yang telah dipercayakan Sabito. Saat itulah Giyu sangat tersentak dan dia mematung. Giyu pun mengingat kalau dulu Sabito pernah menamparnya karena dia sempat berpikiran untuk mati sepeninggal kakak perempuannya. Sabito bahkan mengancam akan menghentikan pertemanannya jika Giyu berkata buruk seperti itu lagi. Sang kakak yang diketahui bernama Sutako memutuskan untuk melindungi Giyu dari cengkeraman iblis, walau sebenarnya besok dia akan menikah. Sabito pun menceramahi Giyu agar tidak menghina pengorbanan kakaknya. Bagaimanapun juga Giyu tidak boleh mati dan harus meneruskan hidup yang diberikan oleh Sutako. Giyu benar-benar terpukul dan dia mengingat dengan jelas betapa sakitnya tamparan sahabatnya itu. Giyu lantas bertanya-tanya, mengapa saat ini dia bisa melupakan janji pentingnya dengan Sabito. Dia pun sadar, jika mengingat sosok Sabito ataupun Sutako, Giyu pasti sangat sedih dan tidak bisa berbuat apapun. Air matanya pasti akan terus menetes jika dia mengingat semua kenangan itu. Dia pun meminta maaf di dalam hatinya karena sudah bersikap kekanak-kanakan. Sikap diam Giyu membuat Tanjiro berpikiran yang tidak-tidak. Untuk mencairkan suasana, dia pun mengajak Giyu makan. Pemikiran Tanjiro cukup sederhana, di mana jika kenyang Giyu pasti akan ceria dan mau menemaninya berlatih. Keduanya pun pergi ke warung dan balapan makan sobami. Di tengah kegiatan makan siang itu,
Giyu bertanya pada Tanjiro apakah Kojo memberikannya informasi lain tentang pelatihan Hashira. Sayangnya Tanjiro tidak mendapatkan info apapun dari Kojo. Di waktu yang sama, Kojo telah kembali ke rumahnya. Dia berusaha meredam emosinya karena sebelumnya Giyu bersikap sangat menjengkelkan. Sesaat kemudian Kanao datang, dan dia meminta izin pada Kojo untuk mengikuti pelatihan Hashira Angin dan Batu. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, Kanao berharap Kojo mau melatihnya. Tapi Kojo tidak bisa memenuhinya karena dia memiliki misi lain. Kojo pun menilai kalau Kanao semakin berani mengungkapkan isi hatinya. Dan tentu saja itu merupakan hal yang sangat baik. Disinilah Kojo tiba-tiba jadi sangat serius. Dia berniat menceritakan semua hal tentang iblis yang melenyapkan kakaknya, yaitu Kanae. Selain itu, Kojo juga memberitahukan pada Kanao tentang cara untuk mengalahkan iblis tersebut. Siang itu, Tengen Uzui kembali melatih para pasukan pemburu iblis dengan begitu keras. Dia pun melecut para pemuda tersebut agar tidak mudah menyerah dalam meningkatkan kekuatan fisik dasarnya. Jika tidak bisa melewati pelatihan ini, Uzui begitu yakin para pemburu muda itu tidak akan bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Jika tidak bisa menyempurnakan latihan dasar ini, mereka semua tidak mungkin bisa mengimbangi pelatihan Genya ataupun Kanroji. Semuanya pun sangat gelagapan. Dan walau mereka semua sangat tertekan dengan pelatihan neraka ini, tapi para pemburu tersebut tetap berusaha mematuhi semua perintah Uzui. Ketika pelatihan masih berlangsung, tanpa diduga Tanjiro datang dan menyapa Uzui dengan begitu riang. Nampaknya Tanjiro telah sembuh total dan diperbolehkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh mantan Hashira itu. Jelas saja Uzui begitu senang melihat kedatangan Tanjiro. Keduanya pun saling bercengkrama karena lama tidak berjumpa. Tanjiro bersyukur melihat Uzui nampak sehat-sehat saja. Namun Uzui telah kehilangan tangan dan salah satu matanya pasca pertarungan melawan iblis bulan atas. Lelaki itu pun menilai kalau Tanjiro sangat beruntung karena tubuhnya masih utuh. Apalagi terdengar kabar kalau Tanjiro kembali melawan iblis bulan atas di desa penempa pedang. Uzui meminta Tanjiro serius dalam pelatihan ini. Dan jelas saja tantangan Uzui itu dijawab Tanjiro dengan semangat yang sangat membara. Dalam sekejap mata, semua peserta latihan dibuat begitu kaget dengan kekuatan fisik Tanjiro yang tidak masuk akal. Tanjiro terlihat sangat bersemangat, dan dia berlatih dengan begitu serius daripada peserta yang lainnya. Tengen Uzui pun memerintahkan agar para pemburu memakan banyak makanan guna memulihkan staminanya. Jika tidak menghabiskan makanan buatan para istrinya, Uzui mengancam akan membuat latihan sore nanti menjadi semakin berat. Ancaman itu pun membuat para pemburu iblis muda tersebut berusaha menyantap jatah makanannya masing-masing hingga tidak tersisa. Ketika malam menjelang, nampak dua orang pemburu iblis sibuk berpatroli dan menyisir beberapa lokasi rumah warga. Walaupun belakangan ini iblis jarang sekali muncul, namun suasana malam itu terlihat begitu hening dan tetap menakutkan. Keduanya pun berbincang-bincang hingga salah seorang di antaranya tiba-tiba lenyap entah kemana. Jelas saja hal ini menimbulkan kepanikan yang sangat luar biasa bagi salah satunya. Untungnya pemburu yang hilang itu hanya usil dan ingin menakut-nakuti temannya saja. Dia lantas meminta maaf dan membantu rekannya bangkit untuk kembali melaksanakan patroli. Namun setelah itu mereka seolah merasakan sesuatu hal yang aneh di dalam gelapnya gang sempit. Pun demikian mereka tidak memperdulikan hal tersebut dan kembali melanjutkan patrolinya. Parahnya, ternyata pergerakan mereka tengah diawasi oleh mata iblis bulan atas peringkat keempat. Mata iblis itu pun terlihat bergerak dan terus mengawasi setiap pergerakan kedua pemburu iblis tersebut. Pada keesokan harinya, semuanya kembali menjalani rutinitas latihan berat. Semuanya saling berpasangan dan menggendong rekannya sembari berlari menaiki gunung. Tanjiro sangat bersemangat dan melaju paling awal, walau pasangan yang digendongnya itu bertubuh besar dan nampak begitu berat. Lagi-lagi semuanya begitu ngeri melihat stamina Tanjiro yang tidak masuk akal. Mereka lantas bertanya pada Tanjiro tentang seberapa kuatnya iblis bulan atas. Tanjiro pun menjawab bahwa iblis bulan atas memang sangat amat kuat. Namun Tanjiro tidak bisa menjabarkan seberapa kuatnya iblis tersebut. Dia hanya bercerita secara refleks hingga membuat rekan-rekan pemburu iblis yang bertanya tadi malah semakin bingung.
Sesaat kemudian Uzui mengungkapkan latihan terakhir hari ini, di mana para pemburu iblis harus berlari mengelilingi gunung dan kembali secepatnya. Jika kembali terlalu malam, Uzui mengancam tidak akan memberikan jatah makan malam. Walau begitu berat, tapi semuanya tetap bangkit dan melaksanakan perintah Uzui. Sedetik kemudian para istri Uzui mendekati Tanjiro. Mereka lantas berkata, walau Uzui kelihatannya kejam, namun sebenarnya hatinya begitu lembut. Di hari sebelumnya, Uzui tidak makan malam hingga seluruh peserta pelatihan ini kembali. Uzui pun terpaksa pergi ke gunung untuk menjemput peserta terakhir dan membawanya kembali. Bagaimanapun juga, Uzui tidak akan pernah menghancurkan pasukan pemburu iblis yang telah dipercayakan Ubuyashiki kepadanya. Tanjiro pun begitu tenang setelah meyakini bahwa para Hashira memiliki kelembutan hati. Dia pun mengingat tentang lomba makannya bersama Giyu beberapa hari yang lalu. Walau hampir mencapai batasnya, tapi Tanjiro terpaksa memesan satu porsi mie lagi. Jika tidak menang, maka Tanjiro tidak mungkin bisa menepati janjinya pada Ubuyashiki. Bagaimanapun juga dia harus memenangkan lomba ini agar Giyu mau bekerja sama dengan semua orang. Tapi nyatanya Giyu tidak mau mengalah dan malah memesan seporsi soba mie lagi. Jelas saja Tanjiro begitu kaget. Giyu lantas berkata pada Tanjiro, jika dirinya kalah dalam kompetisi ini, maka dia akan menuruti kemauan Tanjiro untuk mengikuti pelatihan Hashira bersama yang lainnya. Detik itu juga Giyu memesankan Tanjiro seporsi soba mie lagi. Sepertinya Giyu bermaksud membiarkan Tanjiro menang karena mie di hadapannya adalah porsi terakhirnya. Walau perutnya sakit, tapi Tanjiro begitu senang dan kembali bersemangat untuk melahap makanannya. Di sisi lain, Obanai menemui Sanemi di sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Keduanya lantas membahas tentang pelatihan Hashira yang sangat sulit dilalui oleh anggota pemburu iblis. Jika seperti ini terus, mereka mulai pesimis anggota pemburu iblis itu tidak bisa menghadapi iblis bulan atas. Tapi mereka harus tetap membina para pemburu karena ini adalah keinginan Oyakata Sama atau Ubuyashiki. Sanemi kembali membahas tentang insiden aneh yang terjadi pada kastil tua sebelumnya. Kala itu para iblis telah dipojokkan, namun anehnya mereka semua tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Ternyata si Obanai juga tidak berhenti memikirkan hal tersebut. Dia sempat berpikir, mungkin ada tempat persembunyian para iblis yang tidak diketahui pasukan pemburu. Pun demikian, Sanemi tidak menemukan apapun, walau dia sudah memeriksa kastil itu berulang kali. Anehnya, setelah kejadian itu, para iblis di kota juga tiba-tiba menghilang. Obanai pun merasakan sebuah pertanda bahwa mungkin sebentar lagi akan terjadi hal yang buruk. Melatih para pasukan membuat pikiran Obanai teralihkan sejenak. Namun situasi yang sangat tenang ini sepertinya adalah sensasi sebelum akhirnya badai besar menerjang. Sanemi sendiri tidak peduli dengan hal itu. Yang penting dia akan membantai para iblis jika mereka semua bermunculan. Keduanya pun saling memberi saran, di mana saran tersebut adalah ajakan untuk melakukan duel 1 lawan 1. Pada esok sorenya, Uzui mengganti latihan rutin lari jarak jauh dengan sesi latihan khusus yang mengacu pada pertarungan sebenarnya. Latihan itu akan dilaksanakan pada malam hari di dalam gunung. Para pemburu harus meningkatkan keterampilan dan inderanya masing-masing guna bertarung di dalam kegelapan. Kegelapan merupakan tempat yang sangat disukai oleh para iblis. Uzui sendiri akan berperan sebagai iblisnya, sementara Tanjiro bertugas mengalahkan Uzui sembari melindungi semua rekan-rekannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Uzui untuk melumpuhkan para pemburu satu demi satu. Mereka pun mulai tumbang oleh gerakan Uzui yang begitu cepat dan tidak terlihat. Tanjiro pun begitu tegang karena tidak bisa melacak keberadaan Uzui melalui aromanya. Sesaat kemudian suasana menjadi terang ketika cahaya rembulan nampak menyinari daratan. Tanjiro pun memerintahkan semua rekan-rekannya berkumpul dan saling mendekat tanpa membuat celah. Namun ketika hendak berkumpul, mereka langsung diserang Uzui dengan begitu ganas. Untungnya Tanjiro segera menghentikan pukulan Uzui. Walau hanya memiliki satu tangan, namun serangan Uzui begitu kuat dan tidak main-main. Uzui dan Tanjiro pun berduel 1 lawan 1. Semua pemburu benar-benar tidak percaya melihat kemampuan Tanjiro yang mampu bertarung seimbang melawan mantan Hashira. Mereka sadar
bahwa ini adalah pertarungan sesungguhnya antara penyintas dari pertempuran melawan iblis bulan atas. Uzui nampak tersenyum melihat keseriusan dan tekad Tanjiro. Dia pun mengakui kalau Tanjiro telah semakin kuat dari sebelumnya. Saat Uzui hendak menyerang Tanjiro kembali, tanpa diduga para pemburu bangkit dan bersatu padu menyerang mantan ninja tersebut. Tanjiro pun sangat senang melihat semua teman-temannya tidak menyerah. Namun Uzui lebih bersemangat karena pertarungan ini menjadi semakin menarik. Beberapa saat kemudian latihan pertarungan ini pun akhirnya selesai. Namun para pemburu malah terlihat depresi. Mengalahkan mantan Hashira saja mereka sudah kesulitan, apalagi nantinya harus terjun secara langsung melawan para iblis. Mereka sadar bahwa Uzui mengadakan pelatihan ini agar para pemburu semakin kuat. Tapi mereka lebih berharap agar para Hashira dan Tanjiro bisa mengalahkan iblis bulan atas atau bahkan Kibutsuji Muzan. Oleh karena itulah mereka akan berjuang berlatih sekuat tenaga agar kelak bisa memberikan bantuan meski hanya sedikit. Uzui pun nampak tertegun, namun setelahnya dia tersenyum melihat masih adanya perjuangan dari para pemburu muda itu. Tidak terasa waktu sudah pagi saja. Para pemburu pun terus berlatih dan menjadi semakin kuat dengan cara mereka sendiri. Uzui mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tanjiro di tempat ini. Dia pun memerintahkan Tanjiro agar segera pergi menuju tempat pelatihan Hashira selanjutnya. Tentu saja Tanjiro langsung bersiap dan berpamitan pada semuanya. Dia menantikan kehadiran teman-temannya itu di tempat pelatihan Hashira selanjutnya. Tanjiro kemudian berlari kencang menuju lokasi selanjutnya dengan petunjuk dari kakak Kasugai. Tidak berselang lama dia sampai di sebuah rumah besar, di mana saat itu juga banyak sekali para pemburu yang tumbang dan tidak berdaya di hadapannya. Pun demikian Tanjiro merasa tenang karena Hashira di hadapannya adalah Muichiro Tokito. Walau begitu datar dan tanpa ekspresi, namun Tokito memberikan pelatihan yang keras pada para pemburu iblis. Dia lantas memukuli salah seorang pemburu iblis tanpa ampun. Jika saja duel ini merupakan pertarungan yang sebenarnya, Tokito begitu yakin bahwa pemburu itu pasti akan tewas dengan sangat cepat. Tokito meminta para anggota pemburu iblis segera bangkit setelah menerima serangan serta memperbaiki postur tubuhnya. Dia pun melumpuhkan beberapa orang dalam sekali serang, hingga para pasukan pemburu itu benar-benar tidak memiliki kesempatan sekalipun untuk menyerang. Tokito juga mengingatkan agar para pemburu tidak pernah menyerah sekalipun, walau ada rekan mereka yang tewas. Jika memilih berhenti, maka semua usaha bisa dipastikan akan berakhir sia-sia. Tokito terus membimbing dan menghajar para anggota pemburu iblis dengan sikap yang dingin. Namun ketika menyadari kehadiran Tanjiro, anehnya sikap Tokito tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sangat ramah. Setelah berbincang sejenak, Tokito lantas mengajak Tanjiro ke sebuah bangunan, yang ternyata bangunan tersebut merupakan tempat kerja Kanamori. Jelas saja Tanjiro agak kaget dan dia bertanya mengapa Kanamori bisa berada di tempatnya Tokito. Tokito pun menjawab bahwa Kanamori ada di tempat ini karena permintaannya. Dia kemudian mengambil sebuah pedang dan meminta Tanjiro untuk memegang pedang tersebut. Tanjiro pun mengangkat dan mengarahkan bilah pedang itu pada Tokito, di mana setelahnya Tokito melemparkan sebuah pesawat kertas. Hebatnya, pesawat itu langsung terbelah menjadi dua bagian ketika menyentuh bilah pedang tajam. Kejadian ini membuat Tanjiro terpana akan ketajaman pedang di tangannya itu. Tokito pun berkata bahwa itulah alasan utama mengapa Kanamori berada di tempat ini. Kanamori bertugas untuk merawat pedang milik Tokito secara berkala. Tokito selalu berharap agar pedangnya bisa dalam kondisi prima ketika melangsungkan pertarungan yang sebenarnya. Tokito pun mendapatkan persetujuan 100% dari Ubuyashiki. Dan bahkan sang tuan besar tersebut telah menyiapkan sebuah ruangan khusus agar Kanamori bisa fokus mengasah pedang Tokito. Pun demikian, hal ini justru membuat Tokito sedih, karena seharusnya Ubuyashiki fokus pada kesehatannya, bukannya malah memikirkan pasukan pemburu iblis. Pada sore itu juga Tokito kembali melatih para anggota pemburu iblis dengan begitu keras. Walau sikapnya begitu dingin, namun semua yang dikatakan Tokito benar adanya. Jika para pemburu iblis menyerang dengan emosional, maka mereka tidak akan bisa menandingi para musuhnya. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemenangan sangat sulit untuk diwujudkan.
tidak ada kesempatan kedua saat melawan para iblis. Meskipun unggul dalam berbagai hal, namun satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Sebelum menyudahi latihan hari ini, Tokito meminta pada semuanya untuk mengasah setiap gerakan guna mendapatkan keterampilan bertahan hidup. Insiden ini pun membuat Tanjiro agak ngeri dan terdiam 1000 bahasa. Melihat hubungan baik antara Tanjiro dan Tokito, para anggota pemburu pun meminta tolong pada Tanjiro. Mereka berharap sang Hashira Kabut tidak terlalu keras dalam memberikan latihan. Jika seperti ini terus, mereka pasti akan tumbang sebelum melawan para iblis. Namun Tanjiro malah berpikir bahwa Tokito-lah yang sebenarnya merasa paling berat. Apalagi Hashira Kabut tersebut tidak pernah mengeluh dalam melatih para anggota pemburu iblis. Walau begitu pahit dan tidak suka, namun para anggota pemburu membenarkan pendapat Tanjiro. Tapi mereka tetap berharap agar paling tidak Tokito bisa lebih lembut dalam berbicara dan bertutur kata. Apalagi perkataan Tokito saat itu tidak terkontrol hingga membuat mental para pemburu hancur. Tanjiro pun menanggapi hal itu dengan bijak, di mana menurutnya sikap Tokito sudah lebih baik daripada saat awal berjumpa di desa penempa pedang dulu. Hal itu pun membuat para pemburu semakin lemas dan pasrah. Sesaat kemudian Tanjiro melihat Tokito pergi keluar. Para pemburu pun menyampaikan bahwa hampir setiap malam Hashira Kabut selalu keluar rumah. Namun mereka tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya dilakukannya. Ketika malam semakin larut, tanpa disangka muncul ribuan mata bola iblis bulan atas peringkat keempat yang baru yaitu Nakime. Semua bola mata itu terhubung secara langsung dengan rambut Nakime. Dia pun memetik biwanya dan nampak memantau pergerakan Tokito dari jarak jauh. Saat itu Sanemi dan Obanai sibuk bertarung tanpa henti walau keduanya seimbang. Ternyata detik itu juga Tokito telah sampai di lokasi latihan kedua Hashira tersebut. Pemuda itu pun meminta izin pada keduanya untuk ikut bergabung latihan. Tokito sudah cukup melatih para anggota pemburu iblis, namun latihan tersebut jelas sangat kurang untuk dirinya sendiri. Dia pun merasa bahwa Sanemi dan Obanai terlalu curang karena berlatih tanpa memberitahunya. Oleh karena itulah sebagai penghormatan tertinggi, Sanemi dan Obanai akan bekerja sama untuk melawan Tokito. Walau tidak adil, namun Tokito malah senang dan akan meladeni keduanya dengan sangat serius. Duel sparring antar Hashira pun tidak terelakkan. Tokito menyambar Sanemi dengan sangat cepat. Dia juga membuat Obanai agak terkejut dengan teknik ilusi pedang kabutnya. Hentakan serangan ketiganya begitu cepat, dan hal ini menyebabkan arena pertarungan menjadi rusak. Setelah beberapa saat, ketiganya pun menyudahi latihan malam itu. Sanemi merasa kalau latihan kali ini begitu lumayan daripada sebelumnya. Jika lengah sedikit saja bisa dipastikan seseorang akan terluka parah. Namun jika tidak berlatih serius seperti ini, jelas latihannya malah menjadi tidak berguna. Tokito pun berkata bahwa Tanjiro telah datang ke tempatnya hari ini. Mungkin luka Tanjiro akan sembuh total ketika dia mencapai tempat latihan Obanai. Jika waktu itu tiba, Obanai akan melatih Tanjiro dengan sangat keras. Sanemi sendiri mulai mengakui Tanjiro. Dia juga akan melatih Tanjiro dan menjadikannya semakin kuat hingga selevel Hashira. Pada siang harinya, Tokito kembali melatih para anggota pemburu dengan tangan dingin. Tokito pun merasa bahwa latihan ini masih kurang berdampak. Ngerinya, kali ini dia malah menggunakan pedang asli untuk berlatih. Jelas saja para pemburu begitu terkejut dengan keputusan Tokito, bahkan tidak terkecuali si Tanjiro. Ketika pedang sebenarnya telah ada di tangan, seorang pemburu pun tidak berani mengayunkan pedang tersebut. Tangannya bergetar hebat serta keringat dingin mengucur begitu deras. Tanjiro pun berniat menghentikan latihan ini. Namun saat itu juga si pemburu meminta maaf, dan dia terduduk lesu karena tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tokito lantas berkata bahwa si pemburu telah sedikit berkembang karena tidak menyerang dengan asal-asalan. Pernyataan Tokito membuat si pemburu menangis. Sebenarnya dia sangat paham dengan maksud Tokito. Jika dibandingkan dengan para Hashira, dia memang tidak tahu tentang sengitnya pertarungan yang sebenarnya. Selain itu dia juga mengetahui bahwa Tokito tidak berdiam diri dan selalu berlatih keluar setiap malam.
Hal ini bisa diketahui dari banyaknya memar di tubuh Tokito ketika tanpa sengaja si pemburu melihatnya di pagi hari. Tokito pun memalingkan wajahnya. Walau sudah melatih para pemburu dengan sangat keras, namun sebenarnya Tokito tidak ingin para pemburu tewas di tangan iblis. Dia sangat berharap mereka semua bisa berumur panjang. 5 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Tokito pun sangat senang melihat perkembangan Tanjiro yang sangat signifikan. Dia pun melatih Tanjiro dengan antusias dan senyum yang lebar. Stamina dan pergerakan Tanjiro sudah semakin selaras mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Disinilah senyum Tokito semakin lebar, dan dia mempersilahkan Tanjiro melanjutkan latihan ke Hashira selanjutnya. Tentu saja Tanjiro terlihat kaget sekaligus senang. Namun sikap Tokito berubah sangat dingin saat para anggota pemburu juga meminta melanjutkan latihan pada Hashira selanjutnya. Tokito saat ini tidak akan meloloskan mereka, dan mereka semua harus berlatih keras dulu untuk bisa melanjutkan latihan pada Hashira lain. Tentu saja anggota pemburu itu begitu sedih melihat perbedaan perlakuan Tokito pada Tanjiro. Disinilah Tanjiro memiliki ide untuk mengajak Tokito berduel melempar pesawat kertas. Tanjiro mendengar dari Kanamori bahwa Tokito sangat menyukai pesawat kertas. Apalagi di tempatnya bekerja banyak sekali ditemukan pesawat kertas dengan berbagai model. Jika Tanjiro menang, maka Tokito harus bersikap lembut saat berbicara dengan anggota pemburu iblis. Walau agak terkejut dengan sikap Tanjiro, namun Tokito menyetujuinya dengan penuh senyuman. Hal ini pun membuat seluruh anggota pemburu begitu senang dan terharu dengan ide Tanjiro. Sesaat kemudian, semuanya terlihat berkumpul di halaman rumah untuk melihat duel pesawat kertas. Pesawat kertas akan dilemparkan sebanyak 10 kali. Dan untuk memenangkan duel ini, Tanjiro hanya perlu 1 kali lemparan serta membuat pesawatnya terbang lebih lama dari pesawat Tokito. Tokito sendiri sangat santai karena dia yakin Tanjiro tidak akan mungkin menang melawannya. Kanamori berlaku sebagai wasit dan akan memimpin jalannya pertandingan ini. Ketika isyarat diberikan, Tokito dan Tanjiro langsung melemparkan pesawatnya bersama-sama. Pesawat Tokito pun meluncur terbang begitu jauh, sementara pesawat Tanjiro malah oleng dan jatuh begitu saja. Para pemburu pun memberikan semangat agar Tanjiro selalu berusaha pada kesempatan berikutnya. Namun pada lemparan kedua, ketiga, dan seterusnya, Tanjiro masih saja kalah dari Tokito. Kejadian ini pun membuat Tanjiro sangat tertekan, karena hingga lemparan ke-9 dia masih saja kalah dari Tokito. Sayangnya hingga lemparan terakhir si Tanjiro tetap saja kalah hingga membuatnya benar-benar sangat frustasi. Tanpa disangka para anggota pemburu iblis mulai mengajukan diri satu demi satu untuk menantang Tokito dalam duel lemparan pesawat kertas. Beberapa di antara mereka nyatanya begitu mahir bermain pesawat kertas, dan bahkan ada juga yang ngaku-ngaku pernah memenangkan kontes pesawat kertas. Hal ini pun membuat Tanjiro dan Tokito tersenyum. Saat ini semuanya nampak membenahi pesawat kertasnya masing-masing. Bahkan Tokito memberikan pengarahan secara khusus tentang pembuatan pesawat kertas pada para anggota pemburu. Tanpa disadari, situasi ini menciptakan hubungan keakraban yang begitu nyaman. Sesaat kemudian semua orang telah bersiap dengan pesawatnya masing-masing. Setelah Tanjiro dan Tokito melemparkan pesawat kertasnya, saat itu juga di belakang mereka juga melesat banyak pesawat kertas dengan berbagai model dari para anggota pemburu iblis. Pesawat kertas itu melesat dan terbang jauh di udara. Saat itu semua orang terlihat sangat senang dan riang gembira. Ketika waktu telah sore, Tanjiro dan Tokito terlibat dalam pembicaraan yang sangat serius. Muzan dipastikan akan mengincar Nezuko yang telah menaklukkan matahari. Kondisi saat ini juga begitu aneh karena para iblis jarang terlihat. Hal inilah yang menyebabkan pelatihan Hashira bisa dilaksanakan. Tanjiro sangat mencemaskan Nezuko. Jika dia membawa Nezuko dalam sebuah misi, justru hal tersebut sangat berbahaya karena mungkin itulah yang diinginkan para iblis. Saat ini Tanjiro akan serius berlatih dan menjadi semakin kuat. Baru setelahnya dia akan menemui Nezuko. Lagi pula dia sangat tenang, karena saat ini Nezuko sedang dijaga oleh orang yang sangat dipercayainya, yaitu Pak Urokodaki Sakonji. Tokito lantas mengajak Tanjiro untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan bersama para pemburu iblis lainnya.
Jelas saja Tanjiro menjawab ajakan itu dengan keseriusan yang sangat luar biasa.